Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program The Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan IDX Channel TV bersama saya M. Faisal, redaktur pelaksana idxchannel.com. Sobat Investor, sebagaimana kita ketahui, pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG masih menyisakan kisah yang cukup menyesakkan bagi ekosistem pasar modal nasional. Di mana dalam 2 hari perdagangan pada Rabu dan Kamis 28 dan 29 Januari 2026 lalu, indeks terpaksa harus menyerah pada tekanan jual yang demikian kuat, sehingga harus menderita pelemahan total hingga 8,56% hanya dalam 2 hari saja. Masih bertengger di 8.965,12 pada penutupan perdagangan Selasa 27 Januari 2026, indeks seketika sudah merosot ke 8.393,51 pada pembukaan perdagangan Rabu 28 Januari 2026. Artinya sudah terjadi pelemahan sebesar 6,37%, bahkan sebelum pasar dibuka. Sepanjang perdagangan, posisi indeks makin tersudut dengan adanya tekanan jual yang didasarkan pada kepanikan atau panic selling yang datang dari perkembangan luar negeri, di mana Morgan Stanley Capital International atau MSCI telah mengeluarkan peringatan keras bagi pasar modal Indonesia terkait aturan free float, aksesibilitas, serta transparansi perusahaan yang ada di Indonesia. Jika kemudian peringatan tersebut tak diindahkan oleh regulator pasar modal domestik, MSCI mengaku tak akan segan menurunkan status Indonesia dari metodologi yang dipakai dalam berbagai indeks miliknya. Dari semula berstatus sebagai emerging market country menjadi negara berstatus frontier market. Bagi yang masih awam, status frontier market biasa digunakan di kalangan perekonomian global untuk menggambarkan sebuah negara dengan karakteristik kapitalisasi pasar yang kecil dengan likuiditas rendah serta tingkat risiko investasi yang lebih tinggi dan tidak stabil dibanding negara emerging market. Jika status ini benar-benar disematkan pada pasar modal Indonesia, tentu dampak buruknya tidak hanya dirasakan di pasar saham saja, melainkan juga berimbas negatif pada pasar portofolio lain seperti surat berharga negara atau SBN, obligasi baik milik swasta maupun negara, hingga nilai tukar dan berbagai produk keuangan lainnya. Dengan kondisi demikian, sebagian besar pelaku pasar pun mulai panik dan khawatir bahwa pasar keuangan domestik ke depan bakal semakin tidak kondusif. Sehingga meyakini bahwa aksi jual merupakan reaksi yang tidak terelakkan lagi. Karenanya, dengan kuatnya tekanan jual di pasar, indeks pada akhirnya semakin tidak berdaya dan menutup langkahnya pada penutupan perdagangan Rabu 28 Januari 2026 dengan parkir jauh di dasar zona merah dengan pelemahan mencapai 7,39% menuju 8.301,14. Dengan pelemahan yang telah demikian dalam, meski memang cukup riskan, sebagian pelaku pasar dengan spekulatif berharap agar indeks mampu rebound dan kembali menginjakkan kaki di zona hijau. Meski harapan mulai adanya dorongan untuk naik akhirnya bermunculan pada sesi kedua, sehingga saat perdagangan benar-benar berakhir di sore hari, porsi pelemahan indeks berhasil dipangkas signifikan dengan hanya menyisakan 1,24% saja. Baru kemudian pada perdagangan hari Jumat 30 Januari 2026, harapan bakal tersedianya sejumlah katalis yang dapat membantu indeks untuk menangkak naik ke zona hijau mulai bermunculan di pasar. Hingga jeda perdagangan di siang hari misalnya, indeks sudah mulai nyaman bertengger di zona hijau dengan penguatan sebesar 96,95 poin atau setara dengan 1,18% menuju ke level 8.329. Lalu katalis apa saja yang pada akhirnya berhasil mengentaskan indeks ke zona hijau? Jawaban sederhana dari pertanyaan itu seolah terjawab dari pernyataan investor legendaris pasar modal nasional Lo Keng Hong. Tak seperti pelaku pasar kebanyakan, sosok kalem yang kerap dijuluki sebagai Warren Buffett dari Indonesia itu menyebut bahwa kondisi IHSG yang terjerembab jauh ke zona merah justru harusnya layak dirayakan dan disambut gembira. Bagi Pak Lo, kondisi pasar yang merah justru tak ubahnya sebagai hujan emas yang patut disyukuri lantaran hampir semua saham dilego dengan harga yang telah terdiskon besar-besaran. Artinya dengan analisa yang tepat, seorang investor berkesempatan mendapatkan saham bagus namun dengan harga yang murah meriah. Maka pantas saja bila kemudian tak hanya investor retail maupun investor institusi, bahkan pihak manajemen dan pemegang saham pengendali dari emiten sendiri seolah turut gemas, gregetan dan tak tahan melihat harga saham di pasar yang tak ubahnya seperti momen cuci gudang atau parade diskon yang tentu sangat sayang untuk dilewatkan. Karenanya usai badai pelemahan beranjak sirna, kini berita pasar pun mulai bermunculan diramaikan dengan rencana aksi beli kembali saham dari pasar alias buyback yang tengah disiapkan oleh sejumlah emiten.
Sebut saja deretan emiten Ciamik seperti PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA, lalu PT Rukun Raharja Tbk atau Raja, kemudian PT Bank Negara Indonesia Tbk atau BBNI, tak ketinggalan juga PT Alo Bank Indonesia Tbk atau BBHI, dan disusul pula oleh PT Medikaloka Hermina Tbk atau HIL, yang baru saja mengonfirmasi rencananya untuk siap menyerok saham perusahaan dari pasar dengan harga yang dinilai sudah cukup murah. Manajemen HIL misalnya mengaku telah menyediakan dana hingga 200 miliar rupiah untuk membeli kembali sedikitnya 125 juta saham perseroan yang beredar di pasar dengan batas atas harga ditetapkan maksimum sebesar Rp1.800 per saham. Aksi beli bakal digelar sejak 30 Januari hingga 30 April 2026 mendatang. Dana lebih besar juga disiapkan oleh manajemen Raja yang siap merogoh kocek hingga 250 miliar rupiah untuk membiayai aksi buyback sahamnya yang dihelat mulai tanggal 29 Januari 2026 lalu hingga 28 April 2026 mendatang. Tak kalah heboh, manajemen BCA bahkan mengaku telah menganggarkan dana maksimal hingga 5 triliun rupiah untuk aksi buyback sahamnya. Dengan mengincar jumlah saham yang bakal dibeli tidak lebih dari 10% dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan. Meski izin untuk pelaksanaan aksi korporasi itu masih akan dibahas lewat rapat umum pemegang saham yang bakal digelar pada Maret 2026 mendatang. Selain merupakan bentuk aji mumpung dengan memanfaatkan harga saham yang sudah demikian murah, aksi buyback ini pada dasarnya layak diapresiasi dengan beragam dampak positif yang ditimbulkannya di pasar. Sebut saja terkait rasio keuangan perseroan yang bakal meningkat seiring dengan melonjaknya porsi laba per saham alias earning per share atau EPS. Seiring dengan berkurangnya saham perseroan yang beredar di publik. Di lain pihak dengan posisi EPS yang terdongkrak naik, maka pada umumnya juga berpotensi mengerek harga saham di pasar, di mana alasan inilah yang biasanya disasar emiten dari setiap aksi buyback yang dilakukan. Dan satu lagi, yang ini banyak diharapkan dapat mendorong kondisi pasar jadi semakin kondusif, adalah meningkatnya profil emiten di mata investor karena dinilai sebagai sinyal tanggung jawab dari pemegang saham pengendali atas emiten tersebut. Kondisi ini juga kerap dimaknai sebagai komitmen pemegang saham mayoritas untuk tidak akan melepas kepemilikannya dalam waktu dekat, yang kemudian secara tidak langsung dimaknai bahwa bisnis yang sedang digeluti emiten ini ke depan masih cukup menjanjikan. Sehingga demikian sahamnya layak untuk dikoleksi. Namun dalam sudut pandang yang lain, maraknya aksi buyback ini justru seolah menjadi paradoks, di mana aksi ini membuat saham emiten terkait yang beredar di pasar jadi semakin sedikit. Ini bertolak belakang dengan upaya Bursa Efek Indonesia atau BEI yang sedang bersiap menaikkan jumlah saham beredar di masyarakat melalui aturan batas minimal free float di level 15%. Sebuah aturan yang juga memantik persoalan dengan MSCI, yang menjadi sentimen awal pelemahan tajam indeks sejak Rabu lalu. Demikian program The Editorial edisi kali ini, saya M. Faizal pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.